Suku Angami adalah salah satu kelompok etnis Naga utama di Nagaland, India, terutama tersebar di distrik Kohima, Jummu Kedima, dan Dimapur. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok regional, Chahro, Chahesang, Utara, Northern, Selatan, Southern, dan Barat, Western Angami. Bahasa mereka adalah Tenyidi, juga dikenal sebagai Angami, termasuk dalam keluarga bahasa Sino-Tibet dan dikategorikan UNESCO sebagai rentan, masih digunakan oleh banyak anak-anak, meski penggunaannya terbatas. Mereka dikenal sebagai kelompok agraris, mengandalkan pertanian teras, terutama sistem irigasi basah di lereng bukit. Ini memungkinkan mereka bercocok tanam di plot yang sama secara berkelanjutan. Kehidupan sosial mereka diatur melalui sistem adat, di mana setiap desa adalah entitas semi-mandiri dengan struktur pemerintahan tradisional kuat dan karakter demokratis unik. Menenun merupakan keterampilan penting yang dilestarikan oleh perempuan Angami. Kain dan selendang tenunan tradisional tidak hanya fungsional tapi juga simbol status dan keberanian, dengan motif hewan yang mengacu pada tradisi perburuan kepala masa lalu. Nilai seperti kenyut tabu dan sempurna menjadi bagian dari kerangka moral mereka, membentuk identitas budaya yang kuat. Sekrenyi, atau Sokre Pousanyi, adalah festival tahunan utama Angami selama 10 hari dimulai sekitar tanggal 25 Februari. Fungsinya sebagai festival pemurnian, membersihkan dosa dan menyucikan tubuh serta jiwa komunitas. Tanggal perayaannya bisa bervariasi sesuai kalender pertanian lokal Desember-Maret, dan komunitas Angami Kristen biasanya merayakan versi yang lebih singkat 5 hari tanpa ritual adat penuh. Hari pertama Kezi, menyiramkan air beras pada tiang rumah, simbol pembersihan. Hari kedua, pria mandi di sumur, memakai selendang baru, lalu melakukan persembahan ayam jantan untuk pembersihan. Hari keempat menandai awal tahun baru Angami, dengan nyanyian, tari, dan busana tradisional, laki-laki membawa spait alat berburu, perempuan membawa keranjang. Hari ketujuh, berburu, hari kedelapan ritual mengganti gerbang, yang menandai siklus baru, kemudian terjadi kunjungan antar desa dan pertukaran salam komunitas. Selama festival, pekerjaan lapangan dihentikan disebut penyu, dan setelahnya warga mulai kembali dengan kegiatan seperti bertani, membangun rumah, ataupun menikah. Meskipun sebagian besar Angami telah beralih ke agama Kristen, lebih dari 98% praktik ritual tradisional seperti sekrenyi tetap dilestarikan dalam bentuk yang lebih simbolis, meski tidak secara penuh. Suku Angami, etnis Naga di Nagaland, India, terkenal dengan pertanian teras dan tenunan simbolis keberanian. Festival Sekrenyi adalah momen kultural penting, pengalaman pemurnian, pergantian tahun, hingga peneguhan solidaritas desa. Meskipun banyak telah menjadi Kristen, nilai-nilai tradisional mereka tetap hidup dalam masyarakat modern. Wanita Angami dikenal memiliki penampilan yang anggun dengan wajah tegas khas masyarakat pegunungan timur Laut India. Rambut hitam panjang, kulit bersih, serta senyum ramah membuat mereka terlihat menawan secara alami. Dalam keseharian, mereka sering mengenakan kain tenun tradisional berwarna merah, hitam, dan putih dengan motif khas Angami yang memperkuat identitas budaya sekaligus menambah daya tarik visual mereka. Salah satu kelebihan besar wanita Angami adalah keahliannya dalam menenun. Sejak remaja, mereka sudah diajarkan teknik menenun kain dan selendang khas Angami. Kain-kain ini bukan hanya dipakai sehari-hari, tetapi juga menjadi simbol status sosial dan kebanggaan keluarga. Kreativitas serta ketelatenan wanita Angami dalam menghasilkan motif-motif indah menjadikan mereka penjaga warisan budaya yang berharga. Wanita Angami berperan penting dalam menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat. Mereka dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membantu suami di ladang, mengurus rumah tangga, sekaligus mendidik anak-anak dengan nilai tradisi. Kelebihan mereka bukan hanya kecantikan luar, melainkan juga kepribadian yang penuh tanggung jawab dan kearifan. Di masa kini, wanita Angami semakin aktif dalam dunia pendidikan dan pekerjaan profesional. Banyak dari mereka yang menjadi guru, perawat, hingga pemimpin komunitas.
Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kecerdasan dan keberanian untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati diri budaya. Saat festival Sekrenyi atau perayaan adat lain, wanita Angami tampil menawan dengan busana tradisional lengkap, kain tenun berwarna cerah, perhiasan manik-manik, serta sikap penuh percaya diri. Penampilan ini memancarkan keanggunan yang tidak hanya dilihat sebagai kecantikan fisik, tetapi juga simbol penghormatan terhadap leluhur dan budaya. Wanita Angami tidak hanya cantik secara penampilan, tetapi juga kuat, pintar, kreatif, dan berperan besar dalam pelestarian budaya. Mereka menjadi pilar utama yang menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Suku Angami menganut sistem sosial yang berpusat pada desa. Setiap desa bersifat semi-mandiri dengan pemerintahan tradisional sendiri. Desa tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga pusat budaya, musyawarah, dan pengambilan keputusan bersama. Nilai demokratis sudah lama tertanam dalam kehidupan Angami, di mana suara masyarakat sangat dihargai dalam menentukan kebijakan desa. Rumah Angami biasanya terbuat dari bambu, kayu, dan atap alang-alang. Ukurannya cukup besar, mampu menampung beberapa anggota keluarga. Dinding rumah sering dihiasi dengan simbol atau tanduk kerbau yang melambangkan keberanian, kekuatan, dan pencapaian keluarga tersebut. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga cerminan status sosial dan identitas budaya. Budaya Angami erat kaitannya dengan pertanian. Mereka terkenal dengan pertanian terasering basah, yang memungkinkan lahan ditanami padi secara berkelanjutan tanpa harus berpindah. Sistem ini dianggap sebagai salah satu bentuk pertanian paling maju di antara suku-suku Naga, karena mengandalkan teknik irigasi yang cerdas dan ramah lingkungan. Pertanian bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Festival terbesar suku Angami adalah Sekrenyi, yaitu perayaan pemurnian yang berlangsung sekitar 10 hari pada bulan Februari. Dalam festival ini masyarakat membersihkan diri secara fisik dan spiritual, melakukan doa, tari, nyanyian, serta memakai busana tradisional. Selain Sekrenyi, mereka juga memiliki perayaan panen dan berbagai upacara adat yang menandai siklus pertanian serta kehidupan masyarakat. Kebudayaan Angami kaya dengan musik tradisional. Mereka menggunakan alat musik sederhana seperti seruling bambu dan gendang, serta menampilkan tarian kelompok yang penuh energi. Lagu-lagu rakyat biasanya berisi cerita tentang kepahlawanan, keindahan alam, dan nilai-nilai moral yang diwariskan leluhur. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Angami memegang teguh aturan adat yang disebut kenyuk pantangan atau tabu. Aturan ini berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan spiritual. Misalnya, ada hari-hari tertentu ketika masyarakat dilarang bekerja di ladang karena dianggap sebagai hari penyucian. Nilai ini memperlihatkan betapa eratnya hubungan antara adat, kepercayaan, dan cara hidup mereka. Adat dan budaya suku Angami tidak hanya tampak pada rumah, pakaian, atau festival, tetapi juga dalam cara mereka bertani, bermusyawarah, hingga menjaga harmoni sosial. Tradisi tersebut adalah warisan yang menjadikan suku Angami tetap kuat menjaga identitasnya, meskipun dunia modern terus berkembang di sekitarnya. Suku Angami adalah salah satu kelompok etnis terbesar dalam rumpun Naga yang mendiami wilayah timur Laut India. Mereka terutama tinggal di distrik Kohima, Dimapur, dan Cumau Kedima di negara bagian Nagaland. Secara bahasa, mereka menggunakan tenyidik bahasa Angami, yang masuk ke dalam rumpun bahasa Sino-Tibet. Berdasarkan tradisi lisan, leluhur Angami diyakini bermigrasi dari daerah Asia Timur atau Asia Tenggara beberapa abad lalu. Mereka menetap di pegunungan Nagaland karena wilayah tersebut subur dan cocok untuk bercocok tanam. Cerita-cerita rakyat juga menyebutkan bahwa nenek moyang mereka hidup dalam kelompok kecil yang kemudian berkembang menjadi desa-desa besar dengan identitas kuat. Pada masa lampau, masyarakat Angami hidup dari pertanian, perburuan, dan keterampilan kerajinan. Mereka juga dikenal dengan tradisi head hunting, berburu kepala, yang pada zaman dahulu dilakukan sebagai simbol keberanian dan perlindungan desa.
Praktik ini kemudian ditinggalkan setelah masuknya pengaruh agama Kristen dan modernisasi pada abad ke-19. Kehidupan desa Angami bersifat demokratis. Setiap desa dipimpin oleh Dewan Tetua yang membuat keputusan penting bagi masyarakat. Hal ini menjadikan Angami sebagai salah satu komunitas naga dengan sistem sosial yang teratur dan mandiri. Ketika Inggris masuk ke wilayah timur Laut India pada abad ke-19, mereka menghadapi perliwinan keras dari masyarakat Angami yang terkenal pemberani. Namun, setelah konflik mereda, pengaruh kolonial membawa perubahan besar, terutama melalui para misionaris Kristen. Agama Kristen kemudian diterima luas oleh masyarakat Angami. Kini lebih dari 95% orang Angami beragama Kristen, meskipun sebagian tradisi adat tetap dilestarikan dalam bentuk festival budaya. Suku Angami memiliki peran penting dalam sejarah modern Nagaland. Banyak tokoh politik dan pemimpin gerakan sosial berasal dari komunitas Angami. Salah satu desa Angami, Honoma, dikenal sebagai desa pemberani karena menjadi pusat perliwinan terhadap kolonial Inggris pada abad ke-19. Hingga saat ini, Angami tetap menjadi salah satu suku naga dengan identitas